wabarakatuh. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Genia Wardani Lutfia dengan NIM 1901444, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bisnis 2019. Dan saat ini, saya akan mempresentasikan sebuah bisnis plan yang telah saya rancang. Bisnis plan ini bergerak dalam bidang hijab printed dan juga hijab polos. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa saya mengajukan bisnis ini. Yaitu karena bisnis hijab dari dulu hingga sekarang terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dan juga tidak pernah sepi akan konsumen. Lebih jelasnya lagi akan saya jelaskan dalam analisis aspek positif dan aspek negatif. Kita masuk ke penjelasan mengenai aspek positif dan juga aspek negatif. Kita pertama-tama jelaskan mengenai aspek positifnya terlebih dahulu. Yang pertama, aspek positif dari bisnis ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa bisnis ini terus menunjukkan peningkatan yang signifikan dan juga tidak pernah sepi akan konsumen. Poin kedua yaitu karena bisnis ini jelas dan luas pasarannya. Yang ketiga, yaitu karena bisnis ini tidak memerlukan modal yang banyak dan juga besar dalam memulainya. Harga yang ditetapkan sangat bervariasi, dari mulai low, middle, hingga high, sehingga konsumen dapat memilih sendiri variasi harga yang diinginkannya. Yang kelima, hijab merupakan mode pakaian yang tengah booming, sehingga bisnis ini dapat menjadi sangat menjanjikan. Yang keenam, dalam memasarkan produknya, bisnis ini terbilang cukup mudah karena dapat dilakukan secara langsung maupun melalui sosial media. Aspek positif yang terakhir yaitu dapat memproduksi hijab dalam berbagai jenis kain dan juga motif sehingga dapat lebih bervariasi bagi konsumen. Itu tadi adalah serangkaian aspek positif dan sekarang kita beralih ke aspek negatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek negatif. Ada beberapa poin dan poin pertama ialah hijab bukanlah keperluan primer. Poin kedua ialah banyaknya pesaing yang terus bermunculan dan menjamur di mana-mana. Yang ketiga ialah banyaknya pesaing yang hadir dengan inovasi hijab terbarunya. Dan yang keempat, kemungkinan produksi secara rutin masih sangatlah kecil. Itu tadi adalah analisis aspek positif dan aspek negatif. Selanjutnya, mari kita beralih ke analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah analisis yang biasa digunakan seorang pengusaha sebelum memulai usahanya. SWOT terdiri dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Mari kita mulai dari kondisi internal pengusaha. Strength, yang pertama ialah dapat memulai usaha dengan modal yang tidak terlalu besar. Yang kedua, bahan baku produksi mudah digunakan. Yang ketiga, dapat memproduksi hijab dalam berbagai jenis kain dan juga beragam motif sehingga akan lebih bervariasi untuk konsumen. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Poin pertama ialah kemungkinan produksi secara rutin masih kecil. Dan yang kedua adalah perlu menganalisis dan memilih mengenai konveksi dan juga desainer yang cocok dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya, analisis kondisi eksternal pengusaha. Ada opportunities atau peluang. Peluang yang pertama ialah hijab merupakan mode pakaian yang tengah booming sehingga bisnis ini dapat menjadi sangatlah menjanjikan. Yang kedua ialah target pasaran dari bisnis hijab ini sangatlah luas. Karena apa? Karena bisa dipakai oleh remaja awal hingga ibu-ibu sekalipun. Dan yang ketiga, cara memasarkan produk ini sangatlah mudah. Karena apa? Karena dapat dipasarkan secara langsung atau juga dengan menggunakan media internet. Dan yang terakhir ada threats atau tantangan. Tantangan yang pertama ialah banyaknya pesaing yang terus-terusan hadir dan juga berjamuran di mana-mana. Yang kedua ialah pesaing kerap hadir dengan inovasi hijab yang terbaru. Dan yang terakhir, hijab bukanlah keperluan primer bagi setiap individu. Dari perhitungan menggunakan analisis aspek positif dan juga analisis SWOT, maka ide bisnis ini berada di kuadran 1, yang dimana strategi untuk memenangkan bisnis pada kuadran ini bisa difokuskan pada strategi pemasaran produk dan juga inovasi produk. Kita masuk ke analisis pesaing.
Adapun pesaing pertama, ia lebih menonjolkan pada berbagai produk yang dimilikinya, juga ia memiliki jenis hijab yang bermacam-macam. Adapun kekurangannya ialah dalam segi pemasaran, ia kurang menonjolkan pemasarannya dan juga kualitas barang yang tidak menetap. Cara mengatasi persaingannya ialah dengan membuat produk kita lebih bervariasi dan juga lebih luas dalam memasarkan produk, juga memasarkan dengan cara kontinu. Adapun pesaing kedua, ia lebih menekankan pada promosi produk yang sangat baik, tetapi kekurangannya ialah ia hanya terfokus pada satu jenis produk saja dan juga produknya belum beragam. Jadi cara mengatasi persaingannya ialah dengan membuat produk kita lebih beragam dan juga memasarkannya secara luas. Adapun nama dari ide bisnis ini ialah Look for Good, di mana itu merupakan kependekan dari Looking for Good Stuff, yang memiliki filosofi bahwa kami hanya menyediakan barang dengan kualitas baik. Dan juga berikut ya logo usahanya. Warna kuning keemasan dalam logo dapat mencerminkan bahwa kita hanya menyediakan barang dengan kualitas premium. Adapun warna merah muda dalam logo tersebut dapat menunjukkan bahwa kita ingin menunjukkan kesan manis dan juga feminin. Sekarang kita masuk ke deskripsi produk. Produk yang kami sediakan ialah produk hijab polos dan juga hijab printed yang tersedia dalam berbagai jenis kain dan juga beragam variasi motifnya. Adapun manfaat dari produk yang kami sediakan ialah membuat wanita yang memakainya terlihat lebih cantik, anggun, dan juga tentunya memancarkan aura keindahan dari dalam dirinya. Lalu, apa keunggulan dari produk yang diproduksi oleh Look for Good? Yang pertama ialah bahan baku atau material kain dari hijab kualitasnya pasti terjamin. Yang kedua, hasil jahitan pasti rapi dan dikerjakan dengan teliti. Yang ketiga, motif hijab dan juga jenis kain akan selalu diupdate. Yang keempat, hijab dapat digunakan dalam berbagai situasi, baik formal maupun informal. Yang terakhir ialah harga dari hijab yang kami sediakan pastinya sangat beragam sehingga dapat menyesuaikan dengan budget Anda. Selanjutnya, kita akan menentukan target konsumen dan juga karakteristiknya. Dengan cara yang pertama ialah segmentasi. Segmentasi adalah pengelompokan konsumen menjadi beberapa kelompok tertentu disesuaikan dengan suatu kesamaan. Segmentasi yang pertama ialah segmentasi berdasarkan geografi. Produk ini akan ditargetkan bagi konsumen yang berada di negara Indonesia, di berbagai wilayah atau provinsi dan juga kabupaten atau kota, dan memungkinkan untuk masuk ke wilayah pedesaan sekalipun. Segmentasi yang kedua ialah berdasarkan demografi. Demografi yang pertama ialah jenis kelamin, perempuan atau laki-laki. Demografi yang kedua ialah berdasarkan tingkat pendapatan, atas, bawah, menengah. Yang ketiga ialah berdasarkan usia, dewasa, remaja, anak-anak, lansia. Yang ketiga ialah segmentasi psikografi. Dalam segmentasi psikografi, pembeli dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan gaya hidup dan juga kepribadian dari pembeli itu sendiri. Hal ini didasarkan karena konsumen itu membeli suatu produk karena kelas sosialnya. Selanjutnya, kita akan melakukan penargetan atau targeting. Apa itu targeting? Targeting adalah memilih calon konsumen berdasarkan kelompok yang telah dikelompokkan tadi di awal berdasarkan suatu ciri untuk mengetahui mana konsumen yang cocok bagi produk kita. Adapun target yang menjadi sasaran konsumen dari produk hijab yang diproduksi oleh Look for Good ialah seluruh lapisan masyarakat, terutama wanita muslimah yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dan berdasarkan demografi, ini dikhususkan untuk wanita dan berusia dari mulai 12 tahun ke atas yang memiliki tingkat pendapatan menengah, bawah, maupun atas. Sedangkan jika dilihat dari sisi psikografi, produk yang kami hasilkan memiliki banyak sekali variasi motif dan juga jenis hijab, sehingga para konsumen dapat memilih sendiri mana hijab yang cocok dengan seleranya dan juga gaya fashionnya. Selanjutnya, positioning.
Positioning adalah cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh para konsumen. Positioning juga harus diikuti dengan slogan atau tagline. Merek ini menyatakan bahwa setiap produk yang dikeluarkannya pastilah berkualitas premium dan juga ramah di kantong. Maka setiap produk yang dikeluarkan akan selalu mengacu kepada dua hal tersebut. Adapun tagline atau slogan dari merek ini ialah looking for good stuff only at look for good. Yang berarti look for good hanya menyediakan barang-barang dengan kualitas yang baik. Kita masuk ke pembahasan mengenai strategi pemasaran menggunakan marketing mix. Yang pertama ialah produk atau produk. Produk yang kami ciptakan ialah hijab polos dan juga hijab printed. Hijab yang kami hasilkan tentunya terdapat berbagai macam jenis dan juga variasi motif, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan juga selera dari konsumen. Yang kedua ialah price atau harga. Dalam menetapkan harga, kami tentunya menyesuaikan dengan kualitas bahan, kain, dan juga keunikan dari motif yang kami sediakan. Sehingga harga yang kami tetapkan tentunya beragam dari mulai tingkat low, middle, hingga high. Yang ketiga ialah place atau tempat distribusi. Saluran distribusi paling utama dari produk yang kami hasilkan tentu saja dengan memanfaatkan media internet. Karena itu, berbagai jenis jasa pengiriman akan kami manfaatkan pula untuk mengirimkan produk kepada konsumen yang berada di seluruh penjuru Indonesia. Juga kami menyediakan cash on delivery atau COD untuk konsumen yang berada dekat dengan domisili asal kami. Yang keempat ialah promosi. Promosi yang kami gunakan tentu saja dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, juga melalui marketplace. Selain itu, kita juga memanfaatkan promosi dengan cara mulut ke mulut, seperti kepada keluarga, teman-teman, atau saudara, tetangga, yang dapat membantu memasarkan produk sehingga pasaran yang kami tangkap semakin luas. Selanjutnya ialah biaya marketing. Untuk perilisan awal dari produk kami, biaya marketing yang dibutuhkan berkisar 300.000 sampai dengan 500.000 di bulan pertamanya. Sekarang mari kita bahas mengenai rancangan produksi. Yang pertama ialah mengenai alat dan bahan yang akan kita butuhkan selama masa produksi. Tentunya kita membutuhkan alat atau mesin jahit, beragam kain yang akan digunakan untuk hijab, benang, dan juga mesin print untuk hijab printed. Adapun biaya lain yang dibutuhkan dalam memulai usaha ini ialah biaya untuk listrik dan juga internet, juga biaya resiko untuk jaga-jaga. Lalu, bagaimana alur aktivitas produksi kami? Yang pertama ialah pemilihan dan pembelian bahan atau kain untuk hijab. Tak jarang kami terlebih dahulu mengupdate atau mencari tahu informasi mengenai hijab yang tengah tren sekarang dan juga yang menjadi kebutuhan bagi banyak orang. Namun, kita juga bisa mengeksplor atau mencari sendiri bahan kain yang kiranya nyaman untuk dipakai dan juga cocok untuk banyak orang. Yang kedua, masuk ke dalam proses penjahitan. Untuk tipe penjahitannya itu sendiri dapat disesuaikan dengan ragam jenis kain. Yang ketiga ialah proses pengecekan hasil jahitan. Setelah masuk ke dalam proses penjahitan, hijab-hijab yang telah selesai akan kami cek untuk dipastikan memenuhi standar produk yang kami tetapkan. Hal ini dilakukan tak lain agar hijab yang kami produksi dapat memberikan kualitas terbaik kepada seluruh konsumen. Yang keempat ialah pemotretan produk. Proses ini dilakukan setelah produk siap untuk dipublikasikan. Dalam pemotretannya, kami melakukan pemotretan sendiri agar tampilan yang kami hasilkan itu merupakan produk asli atau real picture.
Hal ini dimaksudkan untuk mendapat kepercayaan dari pelanggan seputar kualitas, juga detail mengenai produk yang kami hasilkan. Dan aktivitas terakhir dalam rangkaian aktivitas produksi kami ialah pengunggahan foto produk di media sosial atau marketplace, atau bisa kita sebut juga dengan media internet. Adapun fixed cost atau biaya tetap yang dikeluarkan dalam bisnis ini digunakan untuk alat jahit atau mesin jahit dan gunting. Biaya operasional yang digunakannya ialah untuk keperluan kain sebagai bahan baku hijab, plastik hijab, benang, jarum, dan juga listrik. Jika ditotal antara biaya tetap dengan biaya operasional, maka akan berjumlah sebesar 10 juta rupiah. Adapun jumlah produk yang akan dihasilkan per bulannya sebanyak kurang lebih 200 pieces. Modal awal yang merupakan penjumlahan dari fixed cost atau biaya tetap dengan biaya operasional berjumlah 10 juta. Dan investasi yang dibutuhkan untuk dikeluarkan dalam bisnis ini sebesar 5 juta rupiah. Adapun biaya produksi per bulannya yang merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya penyusutan per bulannya sebesar 7 juta rupiah. Adapun biaya per unit yang merupakan hasil dari pembagian antara total biaya produksi yang dikeluarkan selama 1 bulan produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam 1 bulan. Jika kita bulatkan hasilnya, maka akan muncul sebesar 37.500 rupiah. Dan jika ditambah dengan laba yang telah kami tetapkan yang sebesar 12.500 rupiah, maka biaya per unitnya menjadi 50.000 rupiah. Mari kita menganalisis laba dan rugi dari ide bisnis ini. Yang pertama ialah mengenai pendapatan, yang merupakan jumlah perkalian antara harga jual dengan jumlah hijab yang terjual. Apabila tadi kita memproduksi hijab sebanyak 200 pieces dalam sebulan dan semuanya terjual habis dengan harga 50.000 per unitnya, maka dapat kita hitung jumlah pendapatan yang kita dapatkan dalam sebulannya sebesar 10 juta rupiah. Adapun laba yang merupakan jumlah dari pendapatan dikurangi total biaya produksi selama 1 bulan, maka jumlahnya ialah 2.500.000 rupiah. Maka keuntungan dari penjualan hijab sebanyak 200 pieces yang dijual dengan harga 50.000 per piecesnya dalam kurun waktu 1 bulan ialah sebesar 2.500.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke analisis titik impas atau break even point atau disingkat dengan BEP. Yang pertama ada BEP harga yang merupakan jumlah dari pembagian antara total biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan selama 1 bulan. Maka akan muncul nilai rupiah sebesar 37.500 dan harga jual yang telah ditetapkan laba sebesar 50.000 rupiah. Yang kedua ialah BEP produksi yang merupakan jumlah dari pembagian antara total biaya yang dikeluarkan selama 1 bulan dikurangi harga jual per produk, maka akan muncul angka sebesar 149. Jadi untuk mencapai titik impas, maka hijab yang perlu terjual ialah sebanyak 140 pieces dengan harga jual 50.000 per piecesnya. Selanjutnya ialah pengembalian modal usaha keseluruhan yang dapat dihitung dengan cara membagi total pendapatan dengan laba usaha. Maka akan muncul angka 144 yang berarti akan kembali dalam kurun waktu 4 bulan.
terakhir ada payback period, yang dapat dihitung dengan cara membagi antara BEP produksi dengan penjualan per hari. Jika kita dapat penjual hijab per hari sebanyak 7 pieces, maka hasil dari pembagian BEP produksi dibagi dengan penjualan per hari akan muncul angka 21, yang mana itu berarti 21 hari. Maka modal akan kembali dalam kurun waktu 21 hari apabila kita berhasil menjual hijab sebanyak 7 pieces dalam setiap harinya. Sekarang kita berbicara mengenai aspek sumber daya manusia dari ide bisnis ini. Adapun tenaga kerja yang dibutuhkan dari bisnis ini ialah yang pertama tentunya penjahit yang profesional, yang kedua ialah admin untuk mengurus sosial media, yang ketiga ialah fotografer untuk pemotretan produk, dan yang terakhir ialah influencer untuk memasarkan produk agar pasaran yang kita tangkap dapat lebih luas. Sedangkan untuk diagram organisasi, pemiliknya itu saya sendiri, dan untuk posisi manajemen keuangan, pemasaran, manajemen produksi, dan juga manajemen SDM itu akan ditempatkan oleh kerabat atau keluarga yang memiliki keahlian, juga yang memenuhi kriteria. Sekarang, mari kita membahas seputar bisnis model kanvas. Lalu apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah sebuah kerangka kerja yang membahas seputar model bisnis yang disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas agar lebih mudah dimengerti dan juga dipahami. Lalu, berikut adalah bisnis model kanvas dari ide bisnis ini. Sebelum masuk ke pembahasan per poin mengenai bisnis model kanvas ini, angka baiknya kita sama-sama mengetahui terlebih dahulu apa saja manfaat dari pembuatan bisnis model kanvas. Karena bisnis model kanvas ini tidak hanya populer di perusahaan yang telah mapan, tetapi populer juga di kalangan entrepreneur untuk validasi, melakukan inovasi, menganalisis, serta memetakan bisnisnya. Adapun manfaat yang pertama ialah untuk membuat pengusaha bisnis itu lebih fokus terhadap ide bisnisnya. Yang kedua ialah fleksibel, karena pengusahanya dapat memodifikasi ide bisnisnya dengan tetap memberi pandangan terhadap bisnis yang telah dijalankannya. Yang ketiga, yang terakhir ialah transparansi, karena bisnis model kanvas ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide bisnis terhadap rekan setim. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan per poin mengenai bisnis model kanvas dari ide bisnis ini. Adapun poin pertama ialah produk. Seperti yang telah dijelaskan dari awal bahwa produk yang akan kami ciptakan dalam ide bisnis ini ialah hijab polos dan juga hijab printed. Poin kedua ialah kegiatan utama. Adapun kegiatan utama yang dilakukan dalam ide bisnis ini, yang pertama ialah memilih bahan dan motif, yang kedua ialah proses penjahitan, yang ketiga lalu masuk ke proses pengecekan untuk mengecek kembali bahwa produk yang telah dihasilkan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Yang keempat ialah pemotretan produk, yang kelima ialah pengunggahan foto produk dan juga pemasaran. Selanjutnya, poin ketiga ada sumber daya utama. Dalam sumber daya utama ini, kita membahas mengenai apa saja sumber daya yang perlu dimiliki perusahaan agar ide bisnis ini dapat kompetitif. Adapun sumber daya utama yang pertama ialah penjahit, yang kedua ialah admin, yang ketiga ialah fotografer, dan yang keempat ialah influencer untuk pemasaran. Yang keempat, ada target konsumen. Di target konsumen ini, kita berbicara mengenai siapa saja konsumen kita dan seperti apa deskripsi orang yang akan kita penuhi kebutuhannya. Adapun target konsumen dari bisnis ini ialah wanita Indonesia, khususnya wanita muslimah yang menggunakan hijab untuk kegiatannya sehari-hari dan berada di seluruh daerah di Indonesia dengan range usia dari mulai 12 tahun hingga ke atas dengan tingkat pendapatan low, middle, atau high. Jadi
dapat menjangkau seluruh tingkat pendapatan. Yang keempat ada strategi penjualan. Dalam strategi penjualan ini, kita berbicara mengenai promosi atau juga kunci dari strategi yang akan kita jalankan agar bisnis ini dapat kompetitif. Dalam tahap promosi, produk ini akan dipasarkan secara offline dan juga online. Bentuk offline akan dimanfaatkan media word of mouth dan juga stand. Sedangkan untuk media online dapat melakukan pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau juga Line official account. Juga dapat dipasarkan melalui marketplace dan melakukan endorsement kepada publik. Yang kelima, ada rencana keuangan. Rencana keuangan ini kita berbicara mengenai apa saja faktor-faktor yang membentuk biaya yang harus dikeluarkan. Adapun biaya yang harus dikeluarkan dalam ide bisnis ini, yang pertama, biaya untuk memulai usaha. Yang kedua ialah biaya produksi. Yang ketiga ialah biaya operasional. Dan yang keempat ialah biaya marketing. Dan yang terakhir ialah modal usaha. Modal usaha dari ide bisnis ini tentunya menggunakan modal sendiri dan juga dana dari investasi. Selesailah sudah presentasi saya mengenai bisnis plan yang telah saya rancang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.